Saat ku lemah, Yesus kuatkanku. Di saat susah, Dia hiburkanku. Dia beriku damai dan sukacitaku beroleh hati yang baru. Saat ku takut, Dia menjagaku. Di saat bimbang, Dia beriku jalan. Dia bimbing aku dan tuntun aku. Ku beroleh jalan yang pasti. Percaya kepada Yesus dengan segenap hati, berseru kepada Yesus, Dia akan menolong. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia menjamahku. Hanya Yesus sumber hidupku. Dia menjagaku. Di saat bimbang, Dia beriku jalan. Dia bimbing aku dan tuntun aku. Ku beroleh jalan yang pasti. Percaya kepada Yesus dengan segenap hati, berseru kepada Yesus, Dia akan menolong. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia menjamahku. Hanya Yesus sumber hidupku. Hanya Yesus sumber hidupku.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam acara yang seperti biasanya di hari Senin, yaitu malam acara 2 menit saja. Seperti Bapak Ibu selama ini diberkati oleh Tuhan lewat acara ini, dan malam hari ini kita berdoa juga supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan, Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami, Bapak Julianus Mahamura bersama dengan teman-teman yang lain yang sudah bersama dengan kami dalam acara ini, Ibu Nova Mandagi yang sedang nonton, kami ucapkan selamat malam. Dan jika Bapak Ibu juga akan nanti bergabung, kami sampaikan selamat bergabung dalam acara 2 menit saja. Malam hari ini malam yang spesial bagi kita. Di studio ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, hamba-hambahu atau dalam bahasa Gorontalo hamba-hamba loeya, ya hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Theo Mose, selamat malam Pak Theo. Selamat malam. Selamat malam Pak Jerry. Ya, selamat malam. Nah, sahabat yang ada di samping kanan saya, Pak Theo Mose adalah seorang hamba Tuhan, evangelis, dan beliau Tuhan pilih lewat kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Provinsi Gorontalo menjadi Ketua API, yaitu Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Gorontalo. Dan di samping saya, beliau selain juga ada di dalam kepengurusan API, tetapi beliau juga sebagai seorang gembala sidang yang ada di GSCA Pondok Daud, Kota Gorontalo. Nah, kita di sini berbeda denominasi, tetapi kami satu di sini ya. Gimana Pak Theo? Ya, betul. Pak Jerry ya, kita nggak melihat siapa kita, dari gereja mana kita, organisasi mana, tetapi bagaimana Yesus berkata, Bapa, aku berdoa biarlah mereka menjadi satu. Dan doa Yesus itu malam hari ini kita penuhi tentunya, bukan karena kita menyiar malam hari ini, tetapi benar-benar hidup keseharian kami, Pak Theo bersama Pak Jerry, kami hidup dalam sebuah kebersamaan. Seperti tema malam hari ini itu bicara tentang mempererat kerjasama antar gereja untuk membangun tubuh Kristus. Ya, ada di belakang saya, yaitu mempererat kerjasama antar gereja untuk membangun tubuh Kristus. Memang tidak mudah ya. Bagaimana dari sekian banyak pandangan ya dari gereja, latar belakang gereja yang berbeda-beda, tetapi doa Yesus itu memang benar-benar harus kita yang jawab, enggak siapa-siapa, tetapi gereja Tuhan yang harus menjawab bagaimana kita harus bersatu. Kita nggak bisa kuat, kita nggak bisa membangun tubuh Kristus yang lebih kokoh jika kita tidak ada persatuan di dalamnya. Nah, nanti sebentar juga kita akan terhubung dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Wilson Hengkenusa yang ada di wilayah Pohuwato, wilayah Randangan. Iya, beliau juga bersiap untuk bersama-sama dengan kita malam hari. Nah, kita akan langsung saja kepada Pak Theo sebagai Ketua API yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya menyapa dulu Pak Jerry, Jeffrey Paindong. Gimana kabar pelayanan yang ada di Kota Gorontalo, Pak Jerry? Baik, luar biasa ya, dengan pertolongan Tuhan ya. Semua bisa berjalan. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini dari tahun 2020 sampai COVID. 2021, gimana itu gereja GSCA Pondok Daud menjalankan ibadah seperti apa, Pak Jerry? Puji Tuhan, kami sejak bulan Mei bulan tahun 2020 kita sudah jalan. Kebetulan Pak Theo juga pernah melayani di tempat kami, dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, ada kami siapkan semua kelengkapan itu, tempat cuci tangan, jaraknya diatur. Memang salah satu hal juga kami memang jemaat belum terlalu banyak, jadi tidak masalah lah untuk menjalankan semua kegiatan. Itu yang jelas betul. Jemaat tetap punya iman dan punya kerinduan besar seperti itu. Karena awal dari kegiatan kami, saya minta pendapat dari jemaat, ternyata sebagian besar mereka mau kita tetap adakan ibadah gitu. Nah, gitu ya. Dari sejak bulan Mei itu kita jalan sampai sekarang. Puji Tuhan ya. Pak Theo sendiri melihat kondisi dalam peribadatan
khususnya kita. Sebelum kita bicara tentang program API ya yang ada, Pak Theo sebagai evangelis, sebagai Tuhan percayakan sebagai seorang pelayan yang sering terjun ke desa-desa, melihat kondisi seperti sekarang ini, Pak Theo gimana dengan kondisi COVID ya? Ya, terima kasih. Jadi puji Tuhan kalau bisa dikasih kesempatan untuk bisa malam ini ya kita ngobrol-ngobrol ya di tempat ini. Jadi kalau saya lihat memang di masa pandemi ini yang kita tidak tahu akan berakhir kapan. Iya, betul ya. Saya sering kunjungi ke desa-desa beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo ini, antara lain di Pohuwato, Gorontalo Utara, juga beberapa di Kota Gorontalo. Dan memang kita lihat mungkin ya di daerah kota ya, daerah kota mungkin ada beberapa gereja yang sudah melakukan ibadah online. Nah, namun kalau saya pergi ke desa-desa, ya banyak di sana kita temukan ya mungkin jemaatnya untuk melakukan ibadah online. Itu ada satu kendala. Betul, ya, suatu kendala untuk memiliki gadget atau mungkin soal signalnya. Itu juga satu kendala, sehingga saya juga merasa kasihan juga ya. Kalau kunjungi ke desa-desa, ya memang dalam situasi pandemi seperti ini tetap mereka melakukan ibadah, tentunya protokol kesehatan tetap mereka lakukan. Dan saya lihat ya mudah-mudahan ya dengan sudah ada vaksin ini, ya mungkin sudah tingkat penularan COVID ini udah turun. Ya saya rasa juga ibadah ini di kota juga sudah bisa. Ada beberapa gereja yang sudah lakukan selain onsite, ada juga online. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Nah, kita langsung saja berkaitan dengan kehadiran kita di sini. Dari sisi Pak Theo, dari sisi API-nya, Asosiasi Pendeta Indonesia, itu dari pusat lalu ke kita Provinsi Gorontalo ya. Kebetulan Pak Theo sendiri, pemirsa, sebelum kita bicara program, Pak Theo sendiri adalah seorang tadinya kaum awam, artinya dalam pengertian beliau bukan gembala sidang. Seperti itu ya Pak Theo. Iya, betul. Nah, kita bicara dulu tentang sejarah API, di mana Pak Theo dipilih, bahwa kita punya kekhususan khusus di Gorontalo ini. Tuhan memperhatikan kita di Gorontalo dan kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas biasanya kan Pak Theo mungkin bisa berapa sekian persen ya. Ketua API itu kan biasanya pendeta. Bisa Pak Theo kasih gambaran? Ya, terima kasih. Jadi tahun 2020 ya, awal-awal sebelum COVID itu memang ada beberapa hamba-hamba Tuhan dengan kepengurusan API di Gorontalo ini agak vakum ya, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga ada desakan dari DPP untuk supaya Provinsi Gorontalo ini diaktifkan lagi DPD ini. Nah, kebetulan saya dengan beberapa teman hamba Tuhan ini ada beberapa mereka yang mau untuk supaya bisa saya yang memimpin asosiasi pendeta di Gorontalo ini. Namun seperti yang tadi yang Pak Sem bilang, nah itu kan harus seorang pendeta kebanyakan begitu persepsinya. Ya seperti itu. Nah, tetapi setelah saya melihat di Gorontalo ini ada kekhususan seperti itu. Saya lihat antara para hamba-hamba Tuhan, para pendeta dengan pemerintah daerah itu ada seperti ada jurang pemisahnya, seperti itu. Ada gap. Ya, ada gap. Sehingga ya mungkin saya bisa masuk lewat itu menjembatani apa aspirasi daripada hamba-hamba Tuhan ini bisa saya sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi. Nah, sebab itu saya juga merasa terpanggil pada waktu para hamba-hamba Tuhan ini juga ada beberapa dari mereka meminta untuk kesediaan saya kalau boleh kita aktifkan lagi ya API di Provinsi Gorontalo ini. Ya.
Artinya visinya itu kan untuk suara kenabian. Suara kenabian. Kita ini sebagai para hamba-hamba Tuhan, ya, para rohaniawan, bagaimana kita bisa masuk dalam visi daripada API sendiri itu untuk sebagai suara kenabian di Provinsi Gorontalo, seperti itu. Gitu Jadi ya. sehingga pada kalau tidak salah Maret ya 2020 itu ya kita dilantik oleh DPP dari 2019 API tau, Pak? 2020. Oh 20. Ya. Oh, iya. Seingat saya itu pada awal-awal mau COVID ya. Oh. Di Maret 2020 itu kita ya dilantik oleh ketua DPP, ya. DPP API, dan puji Tuhan pada waktu itu juga direspon secara baik oleh pemerintah daerah provinsi. Gitu Oleh karena pada waktu pelantikan itu dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dari Provinsi Gorontalo. Luar Seperti biasa itu, ya. Mas. Jadi Ya. pemirsa, kalau pemirsa yang baru bergabung dengan kami, sekali lagi bahwa hamba Tuhan atau Pak Theo sebagai pimpinan atau yang memimpin API yang ada di Provinsi Gorontalo. API sekali lagi kami katakan Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya berkata tadi bahwa kita Gorontalo seperti dapat kekhususan daripada Tuhan. Ya, walaupun beliau bukan gembala, dan yang kami tahu beliau juga ditunjuk sebagai seorang ketua API yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu adalah usulan dari sekian persen atau hampir 100% gembala-gembala yang ada di Provinsi Gorontalo, gitu Pak Theo ya. Dari sekian banyak denominasi, baik dari aliran Pantekosta, Karismatik, Protestan, beliau itu diusul dari hampir semua gereja yang ada. Jadi kita percaya bahwa memang Tuhan sedang memperhatikan kami Gorontalo, seperti tema kita bagaimana kami Gorontalo ini harus semakin erat menjelang Tuhan datang. Nah, Pak Jerry sendiri sebagai gembala sidang yang ada di GSJ Pondok Daud Gorontalo, harapan Pak Jerry sendiri melihat API ke depan seperti apa? Atau mungkin pernah mendengar apa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh API itu sendiri? Ya, baik. Sebagai gembala, melihat dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh API, itu menurut saya itu sangat sangat memberi dorongan, menolong, khususnya dalam beberapa kali kita adakan aksi sosial ya Pak Theo, ya, kita bagi sembako ke jemaat, semua gereja, dan juga kegiatan-kegiatan yang di luar itu ada seminar-seminar seperti pernah dilakukan di Londown, ada di Langke. Saya lihat itu untuk kebutuhan sebuah gereja lokal itu sangat penting, Pak. Sangat Ya, penting, sangat sangat Karena menyentuh ya, untuk, menyentuh. memenuhi kebutuhan jemaat yang ada, selain kebutuhan pengajaran firman dan juga kepedulian dari API yang sudah berkali-kali mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, dan itu yang sangat menyentuh kebutuhan dari sebuah gereja. Kemudian lewat wadah ini juga kita puji Tuhan karena ini semua denominasi gereja ada di dalamnya, itu minimal itu meningkatkan kerjasama di antara sesama gereja itu, Pak. Itu yang terpenting saya kira, lihat keberadaan API ya. Dan saya mau tambahkan tadi yang Pak Sem katakan kenapa Pak Theo bukan gembala. Memang di ADART yang saya tahu itu tidak diatur seperti itu. Yang pasti Pak Theo juga sebagai dia pendeta muda sekarang ya. Jadi itu Pak Theo pendeta sendiri ya. pendeta muda. Jadi bukan gembala, tetapi pengalaman pelayanan yang dia jalani selama ini menurut kami teman-teman yang ada di pengurus itu sangat menunjang dan memang pantas untuk Pak Theo. Dan terlebih kita harus yakin bahwa ini bagian daripada Tuhan Iya, untuk memilih beliau. itu yang pertama. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan sudah masuk kepada anggaran dasar. Nah, supaya kita semua juga tahu sedikit tentang visi misi daripada API itu sendiri apa Pak, pandangan umumnya sebelum kita langsung kepada intinya apa menjadi program yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, visi misi dari API itu sendiri Pak apa? Kira-kira secara singkat garis, aja, secara garis besarnya aja yang tadi saya sampaikan itu, biarlah para pendeta-pendeta itu bisa menjadi saluran berkat berupa
menyampaikan suara kenabian. kenabian. Ya mungkin kalau di gereja ya mungkin ya beda sebagai seorang gembala bagaimana dia bisa menyampaikan betul, berbeda. memperkenalkan tentang Yesus Kristus. Tetapi kalau di luar sana, nah kitalah sebagai para pendeta-pendeta ini kita bisa menyampaikan suara kenabian. Seperti itu secara garis besarnya Api aja. dan api itu sendiri mungkin ada yang bertanya, asosiasi pendeta itu apa dia sebuah organisasi yang berbentuk gereja atau itu memang hanya sekedar memang apa namanya ya, dia bukan bentuk lembaga gereja, Bukan, sosial kemasyarakatan. sosial gitu kemasyarakatan. gitu ya. Karena pasti masih banyak yang belum memahami Iya, apa iya, itu api. Jadi itu memang bukan salah satu gereja, denominasi gereja ya. Iya. Oh gitu. Mungkin seperti kalau maaf ya, kalau di umat saudara kita dari Muslim itu Ya, ada yang seperti namanya MUI. Ya, seperti seperti itu. Gitu ya. Walaupun tidak semua sama seperti mereka Gitu. kan. Nah, kalau Pak Jerry sampaikan tadi, Pak Theo juga sampaikan tadi bagaimana visi misi API itu garis besarnya, bagaimana itu ada suara kenabian di sana. Apakah juga dari sisi API-nya itu ada misalnya bidang-bidang itu dari soal bantuan hukum ada nggak Pak Theo? Ada, Itu, ada ya. Iya, Ada. ada. Ketika ada gereja bermasalah atau Iya. mungkin hamba Salah satu, Tuhan, iya, ada iya. api ada di sana juga. Api Ada bidang, Ada bidangnya, bidangnya itu ya, gitu. di Berarti saya bisa katakan secara singkat pemirsa bahwa kehadiran API di Indonesia, asosiasi pendeta yang ada di Indonesia itu bukan saja bicara di belakang mimbar sebenarnya Ya, ya, betul, bukan betul. kita khotbah saudara-saudara harus bertobat, Seperti kita itu mau tadi. KKR di mana Ya, bukan. Ternyata API juga ada bidang-bidang dan salah satu bidang itu ketika mungkin kita kan nggak minta kita punya masalah Ya, atau mungkin bangunan gereja kita bermasalah. Iya, betul. Tetapi ketika kita menghadapi itu, maka sebenarnya API itu juga ada di sana untuk bisa menolong kita. Ya kan, karena di API itu sendiri ada bidang-bidang di bidang hukum. Bidang ya seperti itu. Nah, kalau kita melihat sendiri kerja nyata dari API yang ada di Provinsi Gorontalo, Pak Theo, saya percaya kan Pak Theo sampaikan tadi API itu dilantik sebelum masa COVID. Ya, betul. Iya kan? Iya. Awal tahun 2020. Sedangkan kita COVID itu kan memang COVID 2019, tetapi kita itu hebohnya itu kan dari bulan Maret. Iya. Nah, apinya dilantik bulan Awal Maret. awal Maret. Iya. Nah, tentunya sudah terpikir enggak? Kita kan enggak terpikir apinya, maaf, kita nggak terpikir nih COVID-nya seperti Iya. ini. Iya. Nah, ada program enggak sudah sempat disusun Pak Theo? Coba. Ya, memang sejak dilantik di awal Maret itu ya 2020 memang COVID ini belum merebak seperti ini. Nah, jadi kita memang ada punya program jangka pendek dan menengah jangka panjang. Jangka pendek kita itu memang kita bagaimana untuk pertama akan membentuk dulu DPC. Nah, dengan satu kota 4 kabupaten di Provinsi Gorontalo ini kita mungkin awali dulu dengan Kota Madya, Kota Gorontalo. Pada waktu itu kita punya rencana untuk pembentukan DPC. Nah, kedua, setelah pembentukan itu di pertengahan tahun ada Paskah. Nah ini ya Paskah itu kita memang rencana akan bikin seperti satu KKR, gabungan seluruh gereja seprovinsi Gorontalo. Gitu. Nah, yang kita kenal oikumene. Kita akan merayakan Paskah secara bersama. Ya, itu saya sudah perkirakan kurang lebih ya 1.000-2.000 orang. Wow. Nah, ketiga yang kita akan lakukan pada waktu itu adalah pembinaan kepada para hamba-hamba Tuhan tentang P4. Ya. Kembali lagi soal P4, pemahaman itu 4 pilar kebangsaan. Nah, itu kan banyak juga mungkin yang belum sudah tahu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu. Memang rencana kita mau adakan itu di bulan-bulan Oktober. Nah, setelah itu kita akan bikin Natal secara bersama pada waktu itu di Desember 2020. Nah, di Maret mulailah COVID itu. Ramai COVID ya. Sehingga pada waktu itu kita adakan program disinfektan. Ya, seluruh beberapa gereja di Kota Gorontalo. Kita lakukan disinfektan. Seperti itu kita bekerja sama dengan Gerakan Mahasiswa Kristen. Ya, Gerakan Mahasiswa Kristen di Gorontalo pada waktu itu.
beberapa gereja kita lakukan disinfektan. Kedua, kita yang tadi kata Pak Sembako, Jerry, ya, pembagian. bagi sembako, ya kurang lebih kalau tidak salah sampai 200 itu ya, Paket. dalam 2 Wah, tahap ya, 2 tahap, 2 tahap, Dua tahap. seperti itu untuk seluruh provinsi Gorontalo, seperti itu. Wah. Luar biasa nih pemirsa. Jadi api yang ada di Provinsi Gorontalo itu memang namanya api. Api itu harus panas, api itu harus menyala. Artinya api itu harus membawa dampak. Iya. Terasa. Iya. Nah, API, Asosiasi Pendeta Indonesia, itu juga mereka sudah membawa dampak. Ya, tadinya program yang begitu luar biasa. Ya, terlantiknya api yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu bagaimana program awal itu mereka ingin buat acara KKR secara oikumene. Nah, kita Gorontalo susah untuk mendatangkan 1.000 sampai 2.000 orang. Tetapi dengan iman, Pak Theo sebagai Ketua API Gorontalo dan Pak Jerry sebagai sekretaris ya. Wakil sekretaris. Yakin bagaimana itu harus terjadi, tetapi Tuhan izinkan lebih dulu COVID-19 harus terjadi. Artinya ini PR Pak Theo. Ya kan pengurus-pengurus API, ini PR artinya jika memang Tuhan sudah izinkan COVID berlalu, maka saya percaya program itu memang harapan kami gembala-gembala itu harus terjadi, iya kan? Karena API kan tema kita malam hari ini bagaimana hadirnya API di Gorontalo atau di Indonesia harus benar-benar menyatakan bahwa sebuah kebersamaan itu bukan sekedar cita-cita, tetapi kebersamaan itu untuk terbangunnya tubuh Kristus itu harus menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu nggak jadi 1.000-2.000 orang, tetapi API memulai dengan penyemprotan ke gereja-gereja. Lalu Desember apa tadi? Tadi ada pembagian sembako 200 paket kalau nggak salah dalam 2 tahap. Kalau nggak salah saya juga dapat. Atau juga pemirsa yang dapat ada di sini, pemirsa yang bersama dengan kami ada Injin Nayawan dari Gorut, ada Aldo Taru dari Manado, Jody Poker dari Gorontalo, Ibu Nova Mandagi, Ibu Meliati Usman, Debbie Tololiu, Ibu Meliot Usman berkata begini, semua rencana Tuhan. Maksudnya yang kita bicarakan tadi, Pak Theo bukan gembala, ya kan? Tetapi ketika diizinkan menjadi pemimpin kami yang ada di Provinsi Gorontalo, Ibu Meliati Usman, Ibu Nango itu berkata semua itu dalam rencana Tuhan. Terima kasih Ibu Meliati atas respon terhadap Ketua API pada malam hari ini. Nah, Desember itu sudah ada pembagian sembako. Itu di kota saja atau seluruh provinsi dan tidak melihat latar belakang gereja Pak Theo? Betul. Jadi kalau tidak salah kita lakukan pertamanya di kota. Berikut ke seluruh provinsi Gorontalo pada waktu itu. Gitu ya, semua. Jadi semua dengan itu, tidak melihat denominasi, semua kita. Mau gereja kecil, gereja besar, betul. Dan terbukti kami juga mungkin dilihat dari jumlah jemaat, mungkin kami seperti jemaatnya agak banyak, tetapi kami juga dapat ya. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih. Nah, ke depan seperti apa Pak Theo? Ke depan seperti apa nih? Jadi sesuai dengan tema yang kita bicarakan malam hari ini, mempererat kerjasama ya antar gereja, membangun tubuh Kristus, memang sudah terlintas di rencana kita jangka pendek. Selain kita akan melanjutkan yaitu pembentukan DPC, dalam waktu dekat ini pertama kita akan melakukan vaksinasi. Ya, vaksinasi. Saya sudah menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan oleh Kepala Dinas Provinsi, Ibu Yana, dia sudah memberikan kita formulir ya untuk kita mengisi mendaftar. Kurang lebih sekitar 200-an. Oke, tahan di kurang lebih 200-an. Kita tersambung dengan seorang pendeta, hamba Tuhan di wilayah Pohuwato, Pak Wilson. Selamat malam. Selamat malam. Provinsi Guyana. Pak Wilson, mungkin malam. Saya minta mungkin volume di HP, di FB tolong dikecilkan. Mam, turun kecilkan volume di FB, tolong dikecil. Seorang Yang jelas suara kami di WA kan kedengaran kan? Yang di FB saja tolong dikecilkan dulu. Malam. Kita mungkin volume di HP yang bisa dikecilkan. Tunggu. Oke, sudah. Yang jelas suara kami di WA kan kedengaran kan? Iya. Yang di FB saja tolong dikecilkan. Tunggu sementara. Malam. Ya.
Oke, selamat malam Pak Wilson. Selamat malam. Volumenya kali angkat. Selamat malam. Ya, puji Sudah, Tuhan. boleh pas? Pas ya. Sudah aman. Ya, Mm-mm. ya aman. Pak Wilson, kita sekarang di studio ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, Pak Theo Mose dan Pak Jerry Paendong. Kita tahu bersama Pak Mose adalah ketua API. Kita sudah bicara tentang API, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan mereka katanya di studio ini, mereka itu sudah turun ke lapangan dari penyemprotan sejak awal COVID-19 dan sampai pada bulan Desember tahun 2020, mereka API, Asosiasi Pendeta Indonesia itu turun ke lapangan untuk membagi berkat dalam tanda kutip apa yang mereka bisa berikan kepada para hamba Tuhan. Pak Wilson sendiri pernah menerima sesuatu dari API yang ada di Gorontalo. Silakan Pak Wilson. Ya, terima kasih. Kami sangat bersyukur sebagai gembala yang ada di Kabupaten Pohuwato, wilayah 6 Randangan. Pada tanggal 6 kemarin, Pak Theo sudah berkunjung di tempat saya. Dalam pelayanan saya undang langsung juga, tanggal 6 Desember. Dan saat itu saya undang tujuannya supaya, maksudnya kami mendengarkan bahwa ada ketua API yang baru. Oh gitu. Oleh sebab itu saya rindukan supaya Pak Theo silaturahmi dengan gembala-gembala, pendeta-pendeta yang ada di Kecamatan Randangan ini, bahkan sekitar ekstransmigrasi. Itu tujuan saya pertama mengundang. Sehingga Pak Theo boleh datang, saya perkenalan, dan Pak Theo perkenalkan pada tanggal 6 Desember. Puji Tuhan. Sehingga banyak program-program, dan kami sudah menyentuh juga bantuan dari Pak Theo. Macam awal dari COVID-19, semua ada bantuan turun pada pendeta-pendeta, dan saya sendiri saya menerimanya. Dari API itu, Pak. Bantuannya. Jadi dari API. Terima kasih. Pak Theo agak luruskan sendiri, ya, itu dari API, ya kan? Nah, berarti kalau bicara dari API itu ada satu komunitas atau pengurus yang ada di dalam. Seperti itu. Mungkin pemberian itu nggak seberapa. Lanjut. Baru berikutnya, tentu kami rindukan seperti apa yang sudah disentil tadi tentang penyemprotan di berbagai tempat. Dan kami rindukan juga supaya Pak Theo memperjuangkan supaya pendeta-pendeta dapat vaksin. Divaksin pada pendeta-pendeta. Pendeta dulu dan pendeta berjemaat. Jadi itu kerinduan kami pendeta-pendeta. Pak Theo memperjuangkan supaya pendeta-pendeta ini bisa divaksin, supaya ada kekebalan atau kenyamanan, apalagi pendeta-pendeta ini dengan kata lain banyak berinteraksi dengan siapapun. Prioritas kedua. Sesuai dengan yang kita laksanakan malam hari ini, mempererat antara pendeta-pendeta yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi supaya kita tidak sungkan-sungkan ketika kita ketemu langsung, karena kita sudah divaksin. Saya kira itu permintaan saya supaya Pak Theo bisa memperjuangkan vaksin kepada pendeta-pendeta. Terima kasih. Gitu. Nah, kalau Pak Theo sudah ke sana bulan Desember, itu kan atas inisiatif Pak Wilson. Nah, terpikir enggak terpikir enggak ketika sudah divaksin semuanya, artinya kan kita untuk dari sisi kesehatannya kita sudah mulai terjamin lah kira-kira. Untuk kedepannya masih punya kerinduan nggak Pak Wilson untuk mendatangkan API yang ada di Pohuwato? Mungkin bukan di tempat Pak Wilson, tetapi di tempat lain, tetapi yang menjadi promotornya Pak Wilson itu sendiri. Gimana Pak Wilson? Oke, memang saya merindukan sekali. Pada bulan-bulan ini, pada tahun 2021 ini, Ketua API lagi berkunjung juga di daerah kami. Artinya bukan hanya tergantung kepada gereja Pantekosta, ada Protestan. Karena saya juga pengurus dari Rukun Oikumene yang ada di Kecamatan Randangan, dan Talutiti saya ada di dalamnya. Jadi saya rindukan Pak Theo masuk di gereja Protestan, ada Pak Mesa, teman saya, ada di Marisa 4.
Nah, mengikuti itu dengan acara-acara ini ada di dalam ini membuat kami lebih erat sekali yang ada di daerah ini. Ya. Jadi setiap program-program API Pak Theo bisa sampaikan, terlebih saat ini sudah dikemukakan tadi penyemprotan dan lain sebagainya, pembagian masker. Memang ya itu salah satu membantu kami pendeta-pendeta yang ada di daerah ini. Jadi tunggu programnya, kami tinggal menunggu kapan akan berkunjung di daerah kami, bukan kepada saya tapi kepada teman-teman yang lain. Saya kira itu saja. Oke. Ya. Dan tolong doakan supaya program tentang vaksin itu yang dimulai program dari API dimulai dari Kota Gorontalo, jika Tuhan izinkan maka mungkin bisa pendeta yang ada di Provinsi Gorontalo itu mungkin akan kebagian vaksin melalui API yang ada di Provinsi Gorontalo. Amin. Oke, selamat malam Pak Wilson. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Oke, apa yang kita bicarakan didengar langsung oleh Pak Theo ini. Nanti kami akan bicarakan dan tentunya Pak Wilson kami harap mengikuti terus acara malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, wah Pak Wilson dia dengan sukacita tentunya menerima apa yang telah diberikan. Mungkin saya bilang tadi kan mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, tetapi namanya hamba-hamba Tuhan di desa itu kan ketika mendapatkan kunjungan, mereka merasa senang dan luar biasa. Nah, Pak Theo sendiri waktu di sana itu Natal ya, acara Natal. Pada waktu itu Natal dan pada waktu itu hadir juga secara oikumen. Nah, dari beberapa gereja yang di luar Pantai Costa ya, mereka juga ikut hadir. Karena pada waktu itu ketua wilayah ya, siapa itu Pak, siapa namanya? Audi Rorom. Itu beliau memperkenalkan saya di sana dan sekalian beliau menyampaikan terima kasih ya atas partisipasi atau kontribusinya API pada waktu itu bagi-bagi sembako, dan pada kesempatan itu beliau sampaikan mereka sudah terima seperti itu. Nah, jadi Pak Sem, saya lanjutkan lagi yang tadi agak terputus. Tadi terputus di kata 200. Betul. Jadi 2 hari yang lalu saya sudah menghubungi Kepala Dinas Kesehatan. Ini bagus Pak. Sorry saya potong. Lebih bagus ini karena memang ini program dalam waktu dekat, dalam waktu singkat jika Tuhan izinkan, Pak Theo akan memohon ya, dan akan dijelaskan. Mungkin lebih baik Pak Theo berhadapan dengan kamera sana seperti menyampaikan sesuatu kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan kepada jemaat Tuhan yang mempunyai gembala-gembala sidang yang mereka cintai. Program API seperti apa dalam waktu dekat tentang vaksin ini? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi dari saya bisa saya sampaikan kepada seluruh para hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan seprovinsi Gorontalo. Ya, 2 hari yang lalu saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, di mana saya minta agar supaya seluruh para hamba-hamba Tuhan, pendeta di Provinsi Gorontalo ini akan mendapat vaksinasi. Karena mereka itu adalah merupakan garda terdepan juga, berhadapan dengan jemaat setiap minggu. Ya, dan ternyata direspon secara baik oleh Kepala Dinas dan beliau sudah memberikan saya formulir sebagai pendaftaran dan saya minta jatah 200 orang, dan ya mungkin bisa para pendeta sama istrinya ya, atau kalau masih ada lagi kuotanya bisa ya diikutkan para majelisnya, para pengurus-pengurusnya. Nah, seperti itu. Nah, sebab itu di dalam WhatsApp saya sudah kirim ya untuk kesediaan mereka mengisi formulir. Kedua, kesediaan mereka untuk supaya bisa diperiksa kesehatan mereka pada waktu akan divaksinasi, seperti tensi darah, ya, seperti gula darah, seperti suhu badan, ya, nanti di sana akan diisi kuesionernya, penyakit bawaannya apa aja, ya. Nah, jadi setelah mereka mengisi formulir, daftar, bersedia untuk diperiksa kesehatannya, maka nanti
saya akan sampaikan kapan vaksinasi itu akan dilakukan secara bersama, ya. Dan kedua, tempatnya nanti akan saya sampaikan, mungkin lewat WhatsApp grup. Nah, kita akan adakan di mana, seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, ya, karena beliau dalam hal ini Ibu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Yana Usman, beliau sudah merespon secara baik karena beliau sudah memberikan formulir supaya Pak Theo isi ini, dan saya sudah minta kuotanya bisa 200 orang. Nah, mungkin kita mulai dari kota dulu. Setelah itu ya, mungkin ke kabupaten dan ke 4 kabupaten. Kalau Bapak Ibu yang sedang bersama dengan kita, nggak apa-apa kita kasih like atau kita beri tepuk tangan, kasih ini respon kita. Makanya saya bilang di awal tadi Pak Jerry Pak Theo dipilih dari kami hamba-hamba Tuhan, ini memang ada rencana Tuhan. Ya kan, artinya gini, kita juga kan tidak semudah itu ada di atas sebagai pimpinan API, ya kan. Nah, Tuhan kan tahu, mungkin ada karena Pak Theo mungkin ada Tuhan izinkan juga punya hubungan baik dengan pemerintah. Itu kan nggak lepas juga. Namanya kita hidup bersosialisasi, ya kan. Nah, harapan-harapan banyak orang begitu luar biasa. Ada Jody Poker memberi tepukan tangan. Mereka menanggapi secara luar biasa program daripada API yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, orang yang akan divaksin itu diminta kurang lebih ada 200. Sekali lagi saya mau jelaskan bahwa ini mulai dari kota. Sesudah kota akan turun ke kabupaten, ada sekian kabupaten. Mungkin ini perlu kami luruskan atau sampaikan kepada gembala-gembala sidang ketika mendengar atau melihat siaran malam hari ini, kita juga jangan menunggu program daripada API yang ada di Provinsi Gorontalo. Mungkin begini, ketika di kabupaten kita, tempat kita tinggal, sudah ada tawaran untuk gembala-gembala divaksin, mungkin itu silakan, itu silakan, laksanakan aja. Tetapi kalau memang tuh hari-hari ke depan, minggu depan kita belum dipanggil atau belum divaksin, menerima vaksinasi, maka mungkin kita bisa akan masuk dalam kategori orang-orang yang ada di dalam API itu nanti dalam dalam program daripada API itu sendiri. Nah, jika Bapak Ibu mungkin belum terlalu jelas, Bapak Ibu bisa komen di sini dan ada nomor Bapak Ibu bisa catat di siaran kami, mungkin ingin bertanya dan nanti kami akan sampaikan kepada pengurus API yang ada di Provinsi Gorontalo supaya lebih jelas lagi. Nah, 200 orang di Provinsi Gorontalo sendiri, Pak Theo sudah ada yang mendaftar enggak? Ada, tadi udah mulai sudah ada. Ya, tadi saya lihat ada berapa orang sudah langsung respon langsung respon. Memang baru kan Pak? Ya, baru tadi sore saya masukin baru tadi sore. Jadi saya minta supaya ada respon ya dari para hamba-hamba Tuhan atau menyampaikan kepada teman-teman lain yang mungkin tidak ada dalam grup itu, ya silakan mau lewat siapa temannya yang ada di grup itu untuk supaya didaftarkan. Seperti itu. Karena saya minta targetnya 200 orang. 200 orang. Nah, kalau kita saja para pendeta-pendeta kan kita mungkin nggak sampai 200 orang. Dalam tanda kutip kan gembala. Tetapi di sini perlu kami sampaikan, jadi para pendeta itu maksudnya 200 orang itu kuotanya itu pelayan-pelayan juga termasuk termasuk pelayan-pelayan. Ketua jemaat, majelis-majelis jemaat gitu ya. Jadi semua dapat bagian nih. Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang bersama dengan kita, Ibu Debbie Tuloliu yang sedang bersama dengan kita, mungkin ada keluarga kita, ada hamba Tuhan, gembala sidang yang ada di Kota Gorontalo, maka malam hari ini seperti dikatakan Pak Theo tadi ada program dari API yang ada di Gorontalo untuk vaksinasi kepada para pendeta-pendeta dan kuotanya ada 200 orang. Oke, itu tentang vaksinasi. Nah, kita bicara sedikit tentang bagaimana langkah-langkah ke depan API yang ada di Gorontalo. Selain vaksinasi yang 200 orang itu, apa aja Pak Theo? Kita bicara tentang soal pelayanan mimbar, rencana ke depan masih ada enggak kita mau buat seminar atau KKR sesudah vaksinasi ini? Ya, makasih. Jadi dalam waktu dekat ini saya mungkin di bulan ini saya rencananya mungkin diawali dari kota dulu, Kota Gorontalo. Mungkin saya akan kumpulkan hamba-hamba Tuhan untuk kita bersama-sama doa malam, gitu.
Saya terinspirasi dengan Full Gospel karena saya juga ikut di dalamnya setiap 1 minggu sekali ya. Pada hari Senin kita ada doa subuh. Ya. Mungkin juga program masing-masing gereja sudah ada melakukan hal-hal itu doa subuh, tetapi sesuai dengan tema kita mempererat kerjasama ini antara para gereja membangun tubuh Kristus. Apa salahnya kita ada program kita kumpul, ya mungkin akan diawali dari rumah saya dulu. Kita mulai dari para hamba-hamba Tuhan di Gorontalo, kita sama-sama kita ya saling sharing dalam pelayanan, kita doa bersama, ya saling mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Kita melihat ada beberapa gereja yang perlu kita dukung di dalam doa, seperti itu untuk mempererat kerjasama kita. Ya mungkin ke depannya kita dari pengurus API yang akan datang turun ke kabupaten-kabupaten seperti harapan tadi dari Pak Wilson, seperti itu. Nanti dari API yang mungkin akan mengunjungi Kabupaten Pohuwato, nanti dikoordinir oleh Bapak Wilson, mungkin atau siapa sajalah di sana. Kita akan kumpul secara oikumene gitu. Ya mungkin sebulan ini di Pohuwato, bulan depannya di Bualemo, bulan depannya lagi di Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango, seperti itu. Rencana kita sesuai dengan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Betul. Untuk mempererat kerjasama kita antar gereja, seperti itu. Jadi tujuannya bukan datang ke sana kita langsung mau KKR, kita berpikir bukan itu ya, bukan. Tetapi bagaimana kehadiran API di kabupaten itu, bagaimana bisa mempererat bukan hamba-hamba Tuhan dengan API yang datang, bukan, tetapi bagaimana kehadiran API di situ justru hamba-hamba Tuhan berkumpul jadi pertemuan, ada komunikasi satu dengan yang lain. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Mungkin ada, seperti ya Pak Jerry ya. Karena memang harus diakui bahwa cukup lama kita ya untuk di daerah Gorontalo tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Yang kita lihat sekarang adalah kita semua gereja-gereja masing-masing sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri. Diharapkan dengan adanya program API, disinilah kita bisa bisa ada program bersama, kita kumpul sama-sama dan visi yang diemban oleh API itu sendiri bisa terlaksana begitu. Salah satu fasilitasi hubungan kebersamaan setiap gereja yang berbeda-beda. Kira itu sangat penting sekali. Ya. Nah, Pak Wilson sudah merespon apa yang Pak Theo katakan barusan, bahwa jika misalnya ada pengurus API akan turun misalnya ke Pohuwato, dan sempat diomongin tadi bahwa kalau memang Pak Wilson bersedia atau siapa saja bersedia untuk yang akan memfasilitasi daerah sana, Pak Wilson sudah berkata oke, dengan tangan seperti ini. Terima kasih Pak Wilson. Nah, ingat Pak Wilson, jadi kehadiran API di Gorontalo khususnya seandainya jadi ke Pohuwato bukan lebih mempererat hubungan hamba Tuhan dengan API-nya, tetapi bagaimana API datang ke Pohuwato, Asosiasi Pendeta datang ke Pohuwato, itu mempererat hamba-hamba Tuhan yang ada di Pohuwato. Itu yang paling utama. Sebab ketika API pulang, nah disitulah pentingnya gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan secara oikumene semakin erat di dalam, semakin bersatu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, harapan Pak terasa kita sudah mau 1 jam dalam komunikasi kita malam hari ini. Pak Jerry sendiri, harapan ke depan untuk gereja-gereja yang berdiri, memposisikan Pak Jerry sebagai gembala sidang gereja GSCA atau Pondok Daud yang ada di Gorontalo. Melihat ke depan bagaimana harapan kita khususnya yang ada di Gorontalo ini? Barangkali yang kita perlu tingkatkan lagi adalah kepedulian di antara kita sesama gembala, sesama gereja, karena pastinya itu akan menjadi titik awal dari kebersamaan. Karena kalau kita pelajari dari Alkitab, prinsip penting di Alkitab seperti yang di pertama Korintus itu, Paulus menyoroti jemaat Korintus, di sana ada perpecahan oleh karena mulai ada kepentingan pribadi yang dipertahankan di sana. Mereka mulai mengkultuskan orang-orang sendiri. Kami kelompok Paulus, kami kelompok ini yang kita upayakan supaya tidak ada di antara gereja, di kalangan kita lah. Kalau bisa jangan terjadilah di hamba-hamba Tuhan. Melalui program-program yang misalnya API Prakarsai seperti ini, itu menjadi
jalan masuk untuk hal-hal seperti itu untuk bisa mencairkan ada hubungan yang baik, kerjasama yang terpenting. Dan jangan lupa bahwa bicara mengenai kesatuan tubuh Kristus itu bukan berarti kita jadi sama seragam, bukan hal itu ya. Tapi yang kita pahami tentang kesatuan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru itu menghargai, menghormati masing-masing karunia, talenta masing-masing, bagian kita yang berbeda, yang seharusnya dipadukan untuk jadi sama, bekerja sama sebagai bagian dari tubuh Kristus. Wah, luar biasa ya. Wah. Pak Teo sendiri nih melihat langkah-langkah ke depan dari API itu sendiri. Harapan Pak Teo di mana Tuhan sudah tunjuk menjadi seorang ketua API yang ada di Provinsi Gorontalo. Harapan Pak Teo tentang pelayanan atau kerjasama antar gembala-gembala yang ada di Provinsi Gorontalo. Seperti apa Pak Teo? Ya. Jadi pertama-tama tentunya saya berterima kasih atas support dan doa dari para teman-teman, hamba-hamba Tuhan ya seprovinsi Gorontalo. Tentunya dukungan dan support doa ini terus ya saya harapkan, karena harapan saya ke depan ya bukan saatnya lagi lah kita membangun kerajaan masing-masing, tetapi marilah kita sama-sama bergandengan tangan ya. Kita sama-sama mau mempererat kerjasama kita, ya, saling mendukung satu sama lain, ya, tidak usah lagi kita mau ya masing-masing merasa eksklusif, ya, membangun kerajaan masing-masing, ya, tidak mempedulikan hal yang gereja-gereja yang lain. Mari kita tanpa melihat denominasi, ya, kita melihat bagaimana kita membangun tubuh Kristus. Mari kita sama-sama mempererat. Nah, kerjasama tentunya API punya program-program untuk itu, biarlah kita sama-sama mendukungnya. Kira-kira seperti itu. Artinya gereja membutuhkan API, ya kan? Ada hal-hal yang memang API harus hadir dalam gereja, dan tentunya API juga bisa berbuat sesuatu, melakukan sesuatu itu atas kebersamaan dengan gereja-gereja yang mitra gereja. Kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan lupa Pak, API bukan membawahi gembala pendeta-pendeta, bukan. Kita mitra Pak dalam pelayanan kerja. Itu yang mungkin yang perlu diingatkan. Luar biasa, harusnya semakin banyak yang nonton, tetapi Bapak Ibu waktu juga ya akan memisahkan kita malam hari ini. Ya, sekali lagi tema kita malam hari ini bagaimana mempererat kerjasama antar gereja dalam membangun tubuh Kristus. Dan itulah harapan dan doa Yesus supaya kita menjadi satu. Dan itulah kita minta kepada Bapa. Tuhan hadirkan API di Gorontalo, kita berdoa supaya kita semua lewat API ini kita semakin erat, hubungan kita semakin baik satu denominasi dengan denominasi yang lain. Kita berdoa supaya semua pengurus API yang ada di Provinsi Gorontalo, dari Pak Teo dan Pak Jerry dan teman-teman lainnya, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat dalam pelayanan mimbar dan mungkin pelayanan kasih. Perhatian mereka satu kepada yang lain itu diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa pada besok malam dalam acara 2 menit saja dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu pujian dari Pak Teo, kita dengarkan sama-sama. Lemah, Yesus kuatkanku di saat susah, Dia hiburkanku, Dia beriku damai dan sukacita.